Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Gulam Lutfi Sulaiman. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian direct online untuk menghidupkan motor listrik 3 fasa menggunakan aplikasi Simurelay, teman-teman. Aplikasi Simurelay ini bisa kalian dapatkan di Play Store, di HP juga udah ada. Cukup ringan juga. Lalu di PC atau di laptop juga ada. Nggak terlalu berat kok, teman-teman. Aplikasinya ini bisa digunakan buat simulasi motor listrik, teman-teman. Nah, kita langsung aja ya, langsung simulasi aja. Untuk rangkaian DOL atau direct online ini, pertama kita butuh power fase atau power 3 fasa. Kita langsung klik, ini ketika diklik akan langsung muncul di sini ya, teman-teman. Nah, kita bisa geser seperti ini. Lalu untuk membalik, kita bisa klik rotate ini. Nah, kemudian setelah 3 fase kita butuh yang namanya circuit breaker 3 fase. Nah, kita butuh CB3 atau MCB, teman-teman. Ini kalau di dunia nyata namanya MCB. Komponennya yang ini, teman-teman. Nah, circuit breaker 3 fase. Kemudian kita butuh kontaktor 3 fase. Kontaktor itu yang ini, teman-teman. Kontaktor 3 fase yang ini sih, maaf, ini. Lalu kita butuh yang namanya ini, teman-teman, overload relay 3 fase. Kita klik, kita letakkan di bawah kontaktor 3 fase, teman-teman. Lalu kita butuh motor 3 fasenya. Nah, oh ya, sebagai informasi, yang saya buat pertama adalah rangkaian daya. Jadi di rangkaian direct online itu dibagi lagi, teman-teman, jadi 2 rangkaian. Yang satu itu rangkaian daya, yang satu rangkaian pengendalinya. Yang saya buat pertama adalah rangkaian dayanya, teman-teman. Nah, ini rangkaian dayanya tinggal kita hubungkan aja, teman-teman, seperti ini. Cara menghubungkannya adalah klik satu terminal ini ke terminal yang ini kita hubungkan. Nah, L2 ini kita akan hubungkan dengan 3. Nah, seperti itu, teman-teman. Tinggal kita klik. Oke, rangkaian dayanya kita sudah jadi. Kita lanjut ke rangkaian pengendali, teman-teman. Rangkaian pengendali kita butuh circuit breaker 1 fasa. Yang ini, teman-teman. Kita butuh circuit breaker 1 fasa atau MCB 1 fasa. Terminal satunya kita hubungkan dengan terminal L3 ini. Nah, seperti ini. Kemudian ke bawahnya kita butuh kontak NC. Kontak NC itu yang ini ya, yang warna biru ini. Kontak NC, teman-teman, kita taruh di bawah MCB 1 fasa. Hubungkan. Lalu untuk value-nya kontak NC ini kita ubah menjadi F, teman-teman. Kita ubah menjadi F. Nah, oke. Selanjutnya ke bawah kita butuh push button NC. Kita butuh push button NC. Ini, teman-teman ya. Push button NC kita taruh di bawahnya kontak NC tadi. Kemudian ke bawahnya lagi kita butuh push button NO. Push button NO itu yang ini, sebelahnya NC tadi. Oke, kita letakkan di bawah push button NO, NC. Lalu, nah, bagian di bawah sini ini adalah rangkaian istilahnya tuh lampu indikator, teman-teman. Di bawah ini nanti ada 3 lampu sebagai indikatornya. Di bawahnya push button NO ini kita butuh coil, namanya coil, teman-teman. Ini yang kotak ini. Kita butuh coil, kita letakkan di sini. Lalu value-nya coil ini kita ubah menjadi km. Nah, seperti ini. Kita ubah menjadi km. Setelah coil ini kita butuh lampu indikator seperti yang tadi saya bilang. Kita ambil lampu. Nah, kita tuh sebenarnya kalau mau nyari komponen, kita juga bisa klik ini,
all, lampu itu ada di bagian loads atau beban. Nah, kita ambil lampu like namanya di sini. Kita akan bikin 3 lampu, H1, H2, dan H3. Oke. H1 pada H1 ini adalah lampu indikator untuk motor ini bergerak. Jadi ketika motor ini berfungsi, rangkaiannya bagus, ini lampu ini akan menyala dan motornya akan bergerak. H2 ini adalah lampu indikator untuk mengetahui apakah ada aliran listrik yang mengalir pada rangkaian pengendali ini, teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu rangkaian pengendali ini udah bagus apa belum, ya kita tinggal lihat aja dari H2. Sedangkan untuk H3-nya ini lampu indikator apabila ada yang namanya overload atau beban berlebih dari motor ini, teman-teman. Jadi ketika ada beban berlebih, motor akan langsung mati, lampu ini menyala. Oke, kita langsung aja untuk sambungan-sambungannya ya, teman-teman. Di bagian atasnya H1 kita butuh yang namanya kontak NO, teman-teman. Kontak NO ini, kontak NO kita taruh di atas H1. Lalu untuk value nya kita ubah menjadi km, kita hubungkan ke sini. Yang bawah kita hubungkan ke lampu, dan pada bagian lampu ini kita hubungkan juga ke sini. Nah, seperti ini. Pada lampu H2 kita butuh juga yang pada bagian atasnya, kita butuh kontak NC. Nah, ini teman-teman. Kita hubungkan ke bawah. Yang atas juga kita hubungkan ke atas. Lalu untuk value kontak NC ini harus jangan sampai nggak dirubah, karena kalau ini nggak dirubah, rangkaiannya pasti nggak jalan, teman-teman. Kita ubah menjadi km. Oke. Lalu untuk lampu yang indikator overload ini kita hubungkan di atasnya, kita pilih kontak NO. Kontak NO ini kita letakkan sejajar dengan yang ini, teman-teman. Kita letakkan sejajar dengan kontak NC yang F1 ini. Nah, ini sebelumnya juga kita ubah dulu value-nya. Kita ubah value-nya menjadi F. Oke, kita hubungkan ke sini. Lalu dari coil ini kita hubungkan ke netral, teman-teman. Seperti ini. Kita rapikan, kita geser kabelnya supaya enak dilihat, teman-teman. Nah, seperti ini. Dari sini kita hubungkan ke sini. Yang dari lampu H2 juga kita hubungkan ke sini. Oke, rangkaiannya sudah jadi nih, teman-teman. Rangkaian untuk DOL atau direct online motor 3 fasa ini sudah jadi. Nah, kita siap langsung kita jalankan. Untuk menjalankan kita bisa klik play, teman-teman. Klik play. Nah, sebelum circuit breaker 1 fasa ini dihubungkan, maka listrik tidak akan mengalir ke rangkaian pengendali. Jadi untuk mengalirkan listrik ke rangkaian pengendali kita harus klik ini, klik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sebentar. Ini harusnya lampunya kita ubah dulu warnanya supaya mudah. Saya lupa ini. Nah, untuk lampu H1 kita ubah merah tetap, yang lampu H2 kita ubah menjadi biru saja. Lampu H3 kita ubah menjadi kuning seperti ini. Saya jalankan lagi ya. Maaf tadi saya lupa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk mengalirkan listrik ke rangkaian pengendali kita harus hubungkan dulu MCB 1 fasa yang Q2 ini. Nah, maka aliran listrik akan mengalir ke rangkaian pengendali. Seperti yang tadi saya bilang, untuk
ada tidaknya listrik pada rangkaian pengendali diindikasikan dengan menyalanya lampu H2. Lampu H2 menyala, jadi rangkaian pengendali ini ada listriknya, teman-teman. Lalu untuk ke motor listrik ini, kita harus menghubungkan juga yang MCB 3 fasa ini, teman-teman. Kita hubungkan. Aliran listrik mengalir ke sini. Kemudian untuk men-trigger motor 3 fasa ini agar menyala, kita harus klik yang ini, S2 atau yang push button NO ini, teman-teman. Nah, ketika kita klik, motor listrik menyala dan H1 indikatornya juga akan menyala seperti yang tadi saya bilang. Lalu untuk overload, nah karena overload ini tidak bisa kita tunggu, teman-teman, di aplikasi ini kita nggak bisa nunggu kapan overloadnya, maka kita akali, kita asumsikan gitu loh, teman-teman. Nah, kita asumsikan ketika overload relay ini kita klik, maka kita asumsikan ini tuh beban berlebih. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi anggap saja ketika ini saya klik itu bebannya berlebih, teman-teman. Anggap saja. Maka ini akan menyala, indikator yang lampu H3 akan menyala seperti yang tadi saya bilang. Nah, untuk ketika rangkaian ini overload, kita nggak bisa lagi, teman-teman. Kita nggak bisa lagi mau menjalankan. Nggak bisa lagi kita nggak akan bisa menyalakan motor listrik lagi kecuali overloadnya kita matikan. Jadi rangkaian ini tuh nggak akan menyala lagi kalau masih overload, istilahnya seperti itu, teman-teman. Nah, ketika overloadnya kita matikan atau kita cabut kelebihan bebannya kalau dalam dunia nyata, nah kita kembali lagi ke rangkaian, ke kondisi awal di mana listrik mengalir ke rangkaian pengendali. Untuk menyalakan motor lagi ya kita tinggal tekan push button NO-nya tadi. Nah, seperti ini, teman-teman. Maka motor akan menyala lagi. Oke, seperti itu saja ya, teman-teman, simulasi Simurelay, aplikasi Simurelay ini tentang rangkaian motor 3 fasa yang rangkaian DOL atau Direct Online. Jadi semoga sampai di sini kalian bisa memahami lah apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat, teman-teman, bagi kalian, dan semoga juga kedepannya kalau kalian praktek secara langsung menggunakan trainer, ini bisa kalian gunakan sebagai acuan juga bagaimana cara menghubungkannya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, teman-teman, apabila ada penjelasan yang belibet atau tadi saya lupa ngasih warna di lampunya atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.